Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Yang sakit, Ki Bledek doakan semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Kalau yang semangatnya sedang ngedrop, Ki Bledek doakan semoga cepat kembali semangat. Kuncinya satu, jangan sampai kalian putus asa. Itu saja. Oke. Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang macam-macam kodam. Ada beberapa macam kodam. Nanti Ki Bledek jabarkan sebisa Ki Bledek. Simak sampai akhir ya. Jadi biar kalian mungkin bisa mengerti tentang kodam apa yang ada di diri kalian. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tombol loncengnya juga dibunyikan. Oke, di kebudayaan Jawa atau di Jawa masa lalu itu kita kenal yang namanya kodam. Kodam itu ada beberapa macam. Mungkin kalau zaman sekarang itu dikenal dengan nama spirit ya. Kalau di anime atau film-film kartun Jepang atau film kartun Korea, Donghua dan sebagainya, itu disebut sebagai, bisa ada sebutannya sebagai spirit, bisa disebut macam-macam. Sebetulnya itu intinya hampir sama. Jadi kalau di Jawa, di kebudayaan Jawa itu ada, kita menyebutnya kodam. Kodam itu ada beberapa. Di sini Ki Bledek membaginya menjadi 4 kodam. Yaitu pertama kodam pendamping yang awalnya itu ada, yang kedua itu kodam leluhur, yang ketiga kodam pusaka, yang keempat itu kodam ilmu. Apa saja penjelasannya kita jabarkan ya. Kodam pendamping, setiap manusia itu sebetulnya memiliki kodam pendamping. Ya semua empatnya ini sebenarnya juga bisa disebut kodam pendamping. Cuman yang pertama itu kodam pendamping, sebetulnya setiap manusia itu punya kodam pendamping yang biasanya disebut kakang kawah, adi ari, getih puser. Namun di sini permasalahannya adalah aktif atau tidaknya. Kadang memang kodam pendamping itu pasif ya, tidak aktif karena mungkin ya memang tidak diaktifkan atau memang tidak aktif. Jadi memang ada yang tidak diaktifkan tapi secara alami dia aktif sendiri, itu ada. Namun ada yang memang tidak aktif. Jadi memang kodam pendamping yang dari lahir itu semua manusia biasanya memang akan didampingi oleh kodam pendamping. Ada yang menyebutnya namanya korin, jin korin, ada yang menyebutnya begitu. Kalau di Jawa disebutnya kodam. Jadi kodam pendamping yang mendampingi manusia sejak dari lahir, itu semacam kakang kawah, adi ari, getih puser. Namun aktif atau tidaknya itu juga tergantung manusianya itu. Itu yang pertama, kita sebut saja kodam pendamping. Yang kedua adalah kodam leluhur. Kodam leluhur ini adalah kodam yang dapat warisan. Jadi kita mendapatkan warisan dari leluhur. Jadi leluhur kita mungkin zaman dahulu itu orang yang sakti, mandraguna, dia pasti memiliki banyak sekali kodam. Masalah orang-orang zaman dahulu, orang-orang kerajaan dahulu memang banyak sekali memiliki kodam. Nah, kodam-kodam itu meskipun leluhur kita sudah sedo atau sudah meninggal dunia, kodam itu kan dari bangsa makhluk halus yang umurnya lebih panjang dibanding manusia.
itu masih ada, itu turun ke keturunan dari kakek kita atau nenek kita itu ke anak cucunya. Tapi ini milih ya, kodamnya itu memilih ke siapa. Jadi tidak semua cucunya atau anaknya itu mendapatkan warisan kodam leluhur ini, tidak. Ini kodam leluhur ini memilih siapa yang akan diikutinya. Jadi memilih, posisinya memilih. Nanti di season berikutnya akan dijelaskan ciri-ciri orang yang terdapat di dirinya itu kodam leluhur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kodam pusaka. Kodam pusaka ini biasanya menempati di pusaka-pusaka semacam keris, tombak. Kalau senjatanya itu berbentuk rencong ya di rencong, berbentuk belati ya di belati, semacam itulah. Di pedang ya di pedang, dan gitu. Jadi intinya kodam pusaka itu kodam yang biasanya menempel di senjata pusaka ya. Jadi ya tadi semacam keris, tombak, rencong, pedang, dan lain-lain. Kalau orang zaman dahulu biasanya membawa pusaka dan sebagainya, itu sebetulnya yang juga kodam itu mempengaruhi energi si pembawa juga ya. Jadi yang tadi di awal, kodam itu bisa diartikan kalau di bahasa asingnya itu spirit, semacam itulah, atau apa namanya, warisan para leluhur kita yang berbentuk energi ya. Itu yang kodam pusaka. Kodam pusaka ini biasanya selama ada pusakanya, ada bentuknya, itu kodamnya tetap akan berada di situ. Yang keempat yang terakhir itu adalah kodam ilmu. Kodam ilmu ini adalah kodam atau energi yang didapatkan dari ilmu ya, ilmu wiritan atau pokoknya yang berhubungan dengan ilmu, semacam wirid. Dan itu wirid apa yang akan diwiridkan itu nanti ada kodamnya tersendiri. Wiridnya apa nanti itu ada. Jadi kodam ilmu itu biasanya kodam itu akan mengikuti orang yang mempraktekkan ilmu tersebut atau wiritan tersebut atau bacaan-bacaan tersebut ya. Kadang bisa orang menyebutnya mantra atau semacam-macam. Jadi itu hanya perbedaan kata ya, kosakata. Jadi sebetulnya apa yang kita ucapkan ini juga bisa disebut sebagai mantra. Apa yang kita doakan itu juga bisa disebut sebagai mantra. Ditonton di video Kibledek yang judulnya mantra, di situ juga diterangkan lebih jelas lah tentang mantra itu apa. Sebetulnya mantra itu yang kita ucapkan dengan niat di dalam hati, itu biasanya disebut mantra. Oke, itu adalah 4 macam kodam. Yang pertama kodam pendamping yang ada sejak lahir, terus kodam leluhur, kodam pusaka, dan kodam ilmu. Kalau kodam pendamping sejak lahir itu setiap manusia itu memiliki, hanya saja aktif atau tidak itu tergantung manusianya mau mengaktifkan atau tidak. Yang kedua, kodam leluhur itu adalah warisan dari para leluhur kita yang itu memilih sifatnya. Jadi tidak semua anaknya atau cucunya akan mendapatkan, tidak. Jadi memilih. Kadang anaknya tidak ada mendapatkan, tapi nanti di cucunya salah satunya ada. Kadang begitu. Terus yang ketiga, kodam pusaka. Kodam yang ada di benda-benda pusaka. Ya, semacam senjata-senjata pusaka, keris, tombak, rencong, pedang, dan semacamnya lah. Terus yang keempat, kodam ilmu. Kodam ilmu ini adalah kodam yang akan mengikuti jika orang itu mempraktekkan atau mempraktekkan ilmu itu, membaca wirid itu, atau pokoknya menjalani tirakat tersebut, nanti kodam tersebut akan mengikuti semacam itu.
Jadi kalau tidak tirakat atau tidak wirid atau tidak semacamnya, kalian juga nggak bakal mendapatkan godam ilmu ini. Jadi yang pasti ada itu ada yang di godam pendamping sejak lahir. Namun posisinya mau aktif atau enggak ya terserah kalian. Makanya kalau tidak aktif biasanya disebut orang itu tidak ada godamnya karena tidak aktif. Padahal sebetulnya ada, hanya tidak aktif. Oke, mungkin begitu penjelasan dari Kibledek Kantil. Semoga bisa menambah-nambah ilmu lah atau kasanah ilmu ya. Ya, semoga mau sedikit atau banyak semoga tetap ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Salam Rahayu, salam Kibledek.